Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul identifikasi citra daun teh menggunakan metode histogram untuk deteksi dini serangan awal hama Empoasca dengan kelompok Ahmad Alfiani, Muhammad Adib Falhan, dan saya sendiri Zelika Dwi Pramesti. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan semakin canggih. Teknologi memberikan kemudahan dalam pekerjaan manusia, menggantikan tenaga manusia dengan mesin, komputer. Aplikasi komputer ini banyak digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia di bidang kedokteran, kemiliteran, industri, perdagangan, pertanian, dan lainnya menjadi komputer alat yang handal. Teknologi komputer juga digunakan dalam pertanian, seperti untuk mengidentifikasi gejala awal serangan hama Empoasca pada tanaman teh. Hama ini sulit dimonitor karena ukurannya kecil, lincah, mampu terbang dan meloncat. Longking 2015. Oleh karena itu, pengamatan serangan hama ini dilakukan dengan cara mengamati gejala awal pada puncak daun teh. Landasan teori. Empoasca sp. Serangga Empoasca sp. Homoptera cicedelidae dikenal sebagai wereng pucuk teh atau Granty leadhopper. Dilaporkan menjadi hama yang menimbulkan kerusakan berat di perkebunan teh Gunung Mas, Jawa Barat pada tahun 1998, Darmadi 1999. Meskipun sebelumnya tidak diketahui sebagai hama tanaman teh, hama ini juga menyerang tanaman teh di kebun Pagilaran, Jawa Tengah pada tahun 2000. Fajrudin 2007. Bioekologi Empoasca sp. pada teh sebagai berikut. Metamorfos serangga ini bertipe sederhana dalam perkembangannya mengalami stadia telur 8-14 hari, nimfe 11-14 hari, meliputi 5 insat 1, 2, 3, 4, dan 5, dan imago jantan 10 hari, betina 25 hari. Tubuh jantan lebih kecil daripada betina. Telur putih agak krim, silinder, dan agak melengkung seperti buah pisang. Rata-rata panjangnya sekitar 0,75 mm. Linda 2003. Telur satu persatu disisipkan oleh induknya di dalam jaringan pucuk teh, jaringan tulang daun di permukaan bawah daun muda, jaringan ketiak atau tangkai daun muda. Sudarmo 1992. Produksi telur berkisar antara 200 sampai 300 butir ekor betina. Calhoun 1981. Bioekologi Empoasca sp. pada teh meliputi metamorfosis sederhana dengan stadia telur 8-14 hari, minfe 11-14 hari, melalui 5 instar, dan imago jantan 10 hari, betina 25 hari. Telur berwarna putih krim, silinder, dan agak melengkung seperti pisang dengan panjang sekitar 0,75 mm. Telur ini disisipkan satu persatu oleh induknya di jaringan pucuk teh, tulang daun di permukaan bawah daun muda atau tangkai daun muda. Sudarmo 1992. Produksi telur berkisar antara 200 sampai 300 butir per betina. Calhoun 1981. Minfe dan imago berada di permukaan bawah daun pucuk teh, tetapi kandungan juga di permukaan atas daun teh. Mereka menghisap daun teh dan pada populasi tinggi menyebabkan kerusakan serius. Populasi 3 ekor per pucuk dapat menyebabkan daun pucuk teh berubah menjadi kekuningan dan akhirnya kering. Winasa 1999. Serangan berat dapat mengurangi produksi pucuk. Pembahasan. 1. Akuisisi citra.
Citra diambil menggunakan kamera handphone yang memiliki kualitas 23 MP. Hasil akuisisi berupa citra digital dan format JPG dipindahkan dari smartphone ke komputer untuk dijadikan data dalam penelitian. Data citra daun teh dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar di samping. 2. Proses cropping. Pada tahap selanjutnya, citra dikecilkan dimensinya dengan ukuran piksel 50 x 50 pada bagian yang mengindikasikan gejala, yaitu pada syaraf daun ditunjukkan pada gambar A. Yang ketiga, proses grayscale. Setelah didapatkan hasil dari citra cropping, langkah selanjutnya adalah membuat citra tersebut menjadi aras keabuan seperti gambar B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Alfiani. 4. Proses histogram. Citra daun yang telah di cropping dan grayscale dibuat histogram dari citra tersebut. Hasil histogram dapat dilihat pada gambar ini. Pembahasan ekstraksi ciri. Berdasarkan histogram citra daun teh dilakukan ekstraksi 3 ciri, yaitu rata, standar deviasi, dan entropsi. Hasil dari ekstraksi 66 data pelatih dibutuhkan tabel 1. 5. Ekstraksi ciri. Berdasarkan histogram citra daun teh dilakukan ekstraksi 3 ciri, yaitu rata, standar deviasi, dan entropsi. Hasil dari ekstraksi 66 data pelatih ditunjukkan tabel 1. Sedangkan hasil ekstraksi ciri dari 44 citra yang terdapat dalam data uji ditemukan pada tabel ini. Hasil ekstraksi ciri data uji. Pembahasan 6. Learning vector quantization. Pada proses pelatihan dengan jaringan learning vector quantization digunakan parameter yang dapat mengetahui persentase keberhasilan tertinggi. Pelatihan dilakukan untuk mencari bobot akhir yang digunakan dalam proses pengujian. Parameter LVQ ditemukan pada tabel 3. Berdasarkan parameter yang terdapat pada tabel 3, maka dapat dilakukan proses pelatihan. Pada penelitian ini memiliki total data pelatihan 66 data. Untuk data yang digunakan sebagai bobot awal adalah data yang mewakili masing-masing kelas atau target, sebagaimana data pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa bobot yang nomor 1 untuk kelas 1 dengan kategori normal, sedangkan nomor 2 untuk kelas 2 dengan kategori bergejala. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Adib Palhan. 7. Untuk kerja. Pengujian untuk kerja dilakukan dengan mengubah parameter laju pelatihan awal alfa dan penurunan laju pelatihan BEC alfa. Untuk target ada 2 pola. Nilai minimum laju pelatihan min alfa adalah 0,00001 dan maksimal iterasi nilainya 1000. Untuk kerja dari data pelatihan identifikasi serangan awal hama MOASCA pada tanaman teh dengan parameter alfa 0,01 dan dekalfa 0,75 dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 6 menunjukkan hasil prosentase untuk kerja data pelatihan pada tiap alfa dan dekalfa, serta menunjukkan hasil untuk kerja dan citra uji dengan parameter pada tabel 3. Hasil nilai presentase didapatkan dengan persamaan 12
rumusnya persen sama dengan citra yang dikenali dibagi jumlah citra pelatihan dikali 100%. Berdasarkan hasil untuk kerja pada tabel 6, didapatkan hasil akurasi identifikasi dini gejala awal serangan hama M-pasca terbaik menggunakan parameter dengan nilai alfa sama dengan 0,01 dan nilai d-alpha 0,75 pada iterasi ke-7 karena memiliki nilai iterasi terkecil dengan hasil persentase tertinggi. Kemudian dijadikan nilai bobot akhir yang nantinya akan digunakan untuk proses pengujian. Bobot akhir dapat dilihat pada tabel 7. Setelah bobot akhir diperoleh, selanjutnya menggunakan pengujian menggunakan data uji. Pengujian ini dimaksudkan untuk mencari jarak terdekat antara bobot akhir dengan data uji setiap kelasnya. Hasil pengujian perbandingan jarak antar kelas menggunakan data uji yang dapat dilihat pada tabel 8. Sebelum dilakukan ekstraksi ciri dan citra yang sudah dilakukan pre-proses awal, kemudian data citra diproses dengan algoritma LPQ. Proses selanjutnya adalah identifikasi. Pada tahap pelatihan, sistem akan dilatih untuk mengenali target yang sudah ditentukan. Apakah hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan target? Jumlah target yang digunakan banyaknya sesuai atau sama dengan jumlah data pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada awal pelatihan, data diberikan nilai bobot, yaitu bobot awal yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron pertama pada lapisan output. Adapun kinerja kumulatif dari pelatihan LPQ ditunjukkan oleh gambar di samping. Adapun iterasi yang dihasilkan pada setiap parameter yang telah dibahas pada materi sebelumnya ditunjukkan pada gambar di samping. Berdasarkan pada gambar 14, didapatkan hasil iterasi terkecil jika menggunakan nilai parameter alfa 0,00001 dan DFC alfa 0,75, yaitu 2. Sedangkan iterasi terbesar didapat jika menggunakan nilai parameter alfa 0,1 dan DFC alfa 0,1. Dalam penelitian ini didapatkan untuk kerja kumulatif tertinggi yaitu 95,45% pada iterasi terkecil dengan parameter alfa 0,1 dan DFC alfa 0,5. Kesimpulannya, identifikasi citra daun teh menggunakan metode histogram untuk deteksi dini serangan awal hama M-pasca dengan 44 data uji memperoleh untuk kerja sebesar 95,45% pada parameter alfa 0,1 dan DC alfa 0,5.